jadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Amsal 19 ayat 22 sampai 27 yang berbunyi demikian. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Demikian jauh memuji Tuhan Tuhan yang disebut berbahagia ialah kita yang dengar dan lebih mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ah, Haleluya. ah, Haleluya. ah. Haleluya. Silakan opung. Terima kasih Pendeta Ningrum. Shalom, selamat Opung. malam untuk kita semua. Sudah lama kita nggak sempat lagi bertemu dengan teman-teman yang dengan kesibukannya. Begitu juga dengan malam hari ini. Kiranya juga kawan-kawan kita dalam penyertaan Tuhan dengan semua aktivitas yang mereka kerjakan. Dan Tuhan memberkati semua. Ya, dengan Amsal 19 ayat 22, inilah yang menjadi nas inti untuk renungan kita dan diskusi kita malam hari ini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ya, dengan topik sifat kesetiaan Allah. Salomo memberikan banyak petua dan wejangan hikmat dalam Amsalnya agar setiap orang mempunyai sikap terhormat dan terpuji. Hikmat Salomo dalam memberikan wejangan layaknya orang tua terhadap anaknya, sehingga terjalin hubungan dan sikap terhormat serta terpuji di antaranya. Nah, jadi kita selalu juga melihat di dalam Amsal Salomo itu seperti orang tua yang berbicara kepada anak dan menyebut, "Hai anakku." Nah, jadi dengan demikian, hikmat Salomo ini memang membawa suasana hidup rumah tangga dalam keluarga orang tua dengan anaknya dan membawakan setiap orang juga pada relasi yang demikian dengan Allah. Allah yang sebagai Bapa, sebagai orang tua, kita sebagai anak. Sehingga terjalin hubungan dan sikap terhormat serta terpuji di antaranya. Sebagai orang tua, memberikan nasihat merupakan kewajiban, walau terkadang juga tidak gampang. Ya, apalagi pada hari-hari terakhir ini ya, dengan banyaknya informasi melalui internet, perkembangan pengetahuan manusia begitu pesat, jadi anak juga sudah lebih banyak dipengaruhi oleh informasi dari luar, dari internet, dari pergaulan, sehingga itu menjadi eh, berdampak juga bagi orang tua menasihati anak, dan anak pada kondisi kita sekarang ini sudah tidak sungkan-sungkan lagi mengatakan, bapak, mama kan jadul, orang dulu, dibilang begitu. Nah, jadi kondisi yang seperti ini juga membuat orang tua jadi terkadang sungkan dan tidak gampang untuk memberikan nasihat kepada anak-anak. Tetapi karena itu kewajiban, ya apa boleh buat,
Anak mau menerima atau tidak, tetapi karena itu kewajiban dan tugas orang tua, ya harus juga disampaikan nasihat. Namun harus dilakukan dengan ketekunan dan sabar. Bagi seorang anak, sikap hormat dalam mendengarkan nasihat orang tuanya adalah sesuatu yang terpuji yang patut dimiliki. Nah, itu juga bagi pihak anak, bagaimana sebagai anak mengerti bahwa orang tua itulah yang diberikan Tuhan mandat, dan bahkan dalam istilah kita Batak mengatakan bahwa orang tua itu di Batana Tarida, ya, wakil Allah yang harus dihormati. Betapapun barangkali nasihat orang tua itu sudah dianggap ketinggalan zaman atau sudah jadul dikatakan orang tua. Nah, tetapi sebagai seorang anak, ya harus belajar mendengar dan merendahkan diri untuk menerima apapun yang disampaikan oleh orang tua sebagai nasihat. Dalam nas kita hari ini diingatkan oleh Salomo kepada kita tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu sifat dan hakikat Allah. Sifat kesetiaan itu diinginkan semua orang terhadap relasinya. Jadi kalau kita punya relasi satu dengan yang lain dalam hubungan apapun itu, tentu kita juga berharap relasi kita itu setia, dan kita juga setia terhadap orang yang punya hubungan dengan kita. Dalam kesetiaan itu, seseorang akan memelihara kejujuran dan benci akan kebohongan. Nah, jadi dalam kesetiaan relasi dengan orang-orang yang kita jalin, ya tentu diharapkan kita memelihara kejujuran dan tidak berbohong. Miskin dalam kesetiaan jauh lebih mulia daripada menumpuk harta kekayaan dengan jalan berbohong. Nah, ini juga supaya bagi orang-orang yang mendengar atau menerima nasihat dari Amsal Salomo ini, kita tetap menjaga kemuliaan dengan kesetiaan kita, bukan karena harta kekayaan yang seringkali juga jangan-jangan dari hasil kebohongan. Kebohongan adalah kontras dari kesetiaan. Nah, jadi itu menjadi bertolak belakang. Kesetiaan bertentangan dengan kebohongan. Seorang yang setia tidak akan berbohong. Baginya hanya ada kepastian yang dapat dijadikan pegangan bagi semua orang. Nah, jadi karena Allah kita juga setia, maka kita harus setia. Kalau dalam relasi kita saling menjaga kehormatan, tentu kita akan setia satu dengan yang lain. Dan bagi orang-orang yang setia, maka dapat dijadikan pegangan setiap ucapan atau kesepakatannya. Allah kita adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah menjadi jaminan keselamatan dan ketentraman bagi makhluk ciptaannya. Nah, karena Allah kita setia, maka kita bisa hidup sebagaimana kita adanya sekarang. Terutama dalam hal bagaimana Allah yang menciptakan alam semesta ini, Dia setia menjaga kita. Dia tidak hanya sekedar mencipta kemudian membiarkan melepaskan kita begitu saja. Tetapi Dia tetap menyertai kita, dan Dia membimbing kita, melindungi kita, dan semua aturan-aturan dan ketetapan di alam semesta ini sudah ditentukan, dan itu berjalan mengalir, dan siklus kehidupan itu ya sesuai dengan ketetapan Allah yang sudah ditetapkan dari sejak semula. Itu juga menjadi tanda kesetiaan Allah. Allah kita yang setia telah mengikat janji dengan umatnya Israel atas dasar perjanjiannya dengan Abraham, nenek moyang Israel. Sehingga Israel disebut sebagai umat perjanjian. Nah, betapapun dalam kenyataannya sepanjang sejarah bangsa Israel itu, mereka terkenal karena tegar tengkuk, ya, dan pemberontak kepada Allah. Namun karena perjanjian Allah dengan Abraham, nenek moyang Israel, Allah tetap setia dengan perjanjiannya. Karena itu, betapapun orang Israel itu melawan Allah, memberontak, dan bahkan juga harus dihukum Allah, tetapi Allah tetap setia menyertai mereka dan tidak akan berubah.
janji Allah itu karena Allah setia. Atas dasar perjanjian itu juga kita dan semua orang yang percaya dalam Tuhan Yesus telah terhisap dalam perjanjian Abraham dan menjadikan kita umat perjanjian baru. Nah, jadi karena di dalam Tuhan Yesus kita sudah terhisap dalam perjanjian Allah dengan Abraham dan kita menjadi umat perjanjian baru. Allah tidak berubah dalam perjanjiannya, melainkan tetap telah menggenapinya sebagaimana maksud dan kehendaknya sejak awal mula. Nah, jadi karena Allah tetap setia pada perjanjiannya, kita dipelihara sejak awal mula sampai selama-lamanya. Bahwa ia hendak menyelamatkan semua orang. Dan itulah maksud Allah, sehingga janjinya itu tidak akan diingkari Allah. Namun justru karena umatnya sendiri, bangsa Israel tidak setia berpegang pada perjanjian Allah. Sehingga mereka telah menolak Yesus sebagai Mesias yang telah dijanjikan Allah. Nah, jadi inilah karena Israel itu tidak setia. Nah, Yesus datang sebagai Mesias, menyatakan kesetiaan Allah, betapapun Israel yang dilawat oleh Tuhan Yesus menolak, tetapi janji kesetiaan Allah itu tetap, dan itu juga menjadi kesempatan bagi kita ketika Israel menolak Yesus sebagai Mesias, itu juga menjadi kesempatan bagi bangsa-bangsa, termasuk kita, untuk masuk dalam ikatan perjanjian Allah sejak semula di dalam Tuhan Yesus. Dalam kesetiaan sebagaimana Allah sendiri, Yesus telah menjadi miskin untuk menepati janji Allah. Nah, jadi karena Yesus yang sudah datang ke dunia ini dalam kemiskinan, kepapaan, kelemahan, itu tanda kesetiaan Allah juga bagi kita supaya semua orang yang lemah, yang paling hina pun boleh dijangkau oleh Tuhan Yesus. Dia tidak datang dengan kemewahan, dengan keglamoran, tetapi dia datang dalam kehinaan supaya semua orang bisa terjangkau oleh kasih Allah. Yesus telah menjadi miskin untuk menepati janji Allah, bahwa janji Allah ya dan amin. Nah, karena janji Allah itu tidak diragukan, bukan seperti dikatakan tetangga kita, insya Allah ya mudah-mudahan. Tetapi janji Allah itu di dalam Yesus ya dan amin, pasti, tidak ada keraguan-raguan. Allah telah menunjukkan dirinya setia dan tidak berbohong. Ia tidak mengingkari janji, tetapi tetap setia sampai selama-lamanya. Karena itu ikutlah Yesus. Ya, untuk renungan kita, sifat kesetiaan Allah telah digenapinya di dalam Tuhan Yesus yang menjadi miskin demi penggenapan janji keselamatan bagi semua orang. Nah, jadi dalam Yesus tidak ada lagi orang yang rendah, hina, miskin, karena semua sudah terjangkau oleh karena Yesus yang sudah menjadikan dirinya rendah dan miskin untuk bisa menjangkau semua orang. Ya, untuk bahan diskusi kita, satu, bagaimana hikmat Salomo dalam memberikan wejangan? Apa wejangan dan yang diharapkan Salomo bagi semua orang dalam Amsalnya? Kedua, apakah sifat dan hakikat Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus? Bagaimana kesetiaan Allah dalam janjinya yang dinyatakan oleh dan di dalam Tuhan Yesus? Ketiga, mengapa umat Israel menolak Yesus sebagai penggenapan janji Allah? Bagaimana kita menjadi umat perjanjian baru yang sudah menjadi pewaris dari perjanjian kekal Allah dan juga menjadi keturunan Abraham di dalam Tuhan Yesus secara rohani. Ya, baik, kita akan pakai waktu yang ada. Seberapapun kita yang hadir, kita boleh memberikan respon kita untuk firman Tuhan ini. Ya, silakan Namburu Kumajo. Sore mana lah hadir di mana? Iya. Asal begejo suaranya Namburu. Eh.
Begitu-begitu mau Bapak Wah, yang mampu ya. oh, mulai te mana buru? Pikir-pikir enggak. Iya, mulai te mana buru dah sehat maho. Iya, tiba Oke. namang buru mak. Iya. Jadi disodot dong. Eh, iya, jadi eh, manusia itu tadi bagaimana kita oleh perjanjian Allah kita menjadi umat perjanjian baru. Ya, itu sudah dirancang oleh Allah. Dari awal kita hadir di dunia ini kita sudah dirancang. Mau jadi apa, mau jadi kaya, mau jadi pejabat, mau jadi eh, tapi itu kalau ditekuni orang yang menerimanya, apapun yang diberikan Allah kepada dia sepanjang hidupnya, nah dia itulah orang yang setia. Dia tidak bersungut-sungut apapun yang dialaminya, tetapi dia bersyukur dengan pemberian napas hidup saja. Kita sudah termasuk eh, sebagai orang yang memang dirancang Allah. Ya. Walaupun kita menderita dalam kehidupan kita menurut ukuran keduniawian ya, kita bisa dikatakan menderita karena mungkin kita tidak seperti orang lain punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, tapi kita diberikan nafas kehidupan ini, itulah kesetiaan kita terhadap Allah. Kita tidak bersungut-sungut, mengucap syukur, ya, mengucap syukur di dalam pemberian nafas hidup ini. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari apa tujuan Allah untuk menciptakan kita, ya, menghadirkan kita di dunia ini. Ya, kalau kita memang orang yang percaya kepada Allah, diberikan nafas kehidupan ini, ya berarti ada rencana Allah. Ya, Ya, rencana Allah walaupun kita miskin, eh, kemungkinan di dalam kehidupan duniawi ini ya boleh dikatakan Senin Kemis istilahnya. Tapi pemberian nafas hidup itulah yang kita utamakan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita mendapat bagian di dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Pertama-tama kita mendapat bagian hidup di dalam dunia ini. Itu berarti suatu rancangan Allah untuk memberikan kepada orang lain saling mengerti, saling memahami orang lain, sebagaimana kita dipahami orang lain. Itu yang paling utama. Itu terkandung dalam kasih. Kesetiaan kita kepada Allah. Kita harus mengasihi Dia se, sekuat tenaga, sekuat pikiran, semampu pikiran, dan selalu berkomunikasi dengan Allah melalui doa, melalui ucapan syukur. Itu yang diutamakan di dalam kesetiaan ini. Karena Allah telah setia bagi kita, memberikan kita kehidupan. Tapi kan kita tidak pernah diberikan Allah itu betul-betul jadi tersiksa. Tidak. Tapi itu tergantung ukuran kita saja. Kira-kira begitulah sedikit dari saya ya, masalah kesetiaan ini. ya, ya. Mulai te mang buru, amang ramli lah. Kolak kita dah. Ah, nah tadi Mang Pendeta nggak mau membahasnya ya. Takut Iya. nanti dimarahi Mang Gerhard dia. Kalau dibilang Namburu tadi nanti kesetiaan ini kunci pokoknya katanya masalah kesetiaan ini. Jadi memang ini bahasa kesetiaan ini sederhana, gampang mengucapkan, tapi sulit dalam mempertahankannya. Dan itulah yang lagi trending topik saat ini. Ternyata bisa dibaca bahwa begitu tidak tergantung siapa orangnya, termasuk pemimpin ataupun yang diidolakan. Artinya begitu mudah mengingkari, bahkan tak bisa dicap menjadi durhaka.
murtad dari apa yang sudah dilakukan orang. Artinya sudah nyata-nyata jelas dibantu, diurupi, dilehon, doa kena dia, tapi pada momen-momen tertentu khusus, dalam situasi tertentu, karena punya rencana pribadi, rancangan pribadi, terpaksa dihianatinya masalah kesetiaan itu. Itu barangkali. Nah, persoalan sekarang, kapan, kalau kontribusi Sanau, kapan orang tidak setia? Kondisi apa yang memungkinkan orang tidak setia? Ada orang bilang, mungkin faktor sinadongan, miskin atau kaya. Kalau saya melihat dua-duanya sama bisa bikin orang tidak setia. Ya. Kekayaan bisa juga bikin orang tidak setia karena tergoda dengan materi kekayaan itu. Karena dianggapnya itulah segala-galanya. Artinya kekayaan itu dianggap jadi tuan. Kalau kekayaan itu jadi tuan, dia berarti sudah hamba kekayaan. Namanya hamba, apapun dilakukan untuk mengabdi kepada tuannya. Kedua, kalau kekayaan itu menjadi tujuan, nah itu lebih parah lagi. Kalau kekayaan itu menjadi tujuan, artinya itulah motivasi hidupnya. Tetapi tidak semata-mata kekayaan menurut saya. Bahkan kemiskinan pun bisa membuat orang tidak setia. Ya. Artinya kemiskinan pun bisa mendorong orang melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Walaupun kadang berdalih di balik keterpaksaan. Terpaksa, ala semangat be. Inna. Ay bahasa mana koho ningon. Tuak kaparemane. Ay apa itu lai semangat be baina. Padahal bukan itu jawaban yang sebenarnya. Kalau soal makan, kalau dia mau, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan supaya bisa makan. Tapi orang pengen instan, pengen cepat. Nah itulah barangkali saya tertarik dengan Amsal. Di Amsal 30 itu ya. Kalau nggak salah perkataan-perkataan Agur Biniagi ya. Yang 30. Dua hal yang kuminta Tuhan daripadamu. Satu, jangan berikan aku kecurangan dan kebohongan. Kedua, jangan berikan aku kekayaan dan kemiskinan. Kenapa? Kalau aku biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Belum mamora udah kuparsuadahu. Karena dohonokku alani gugukku. Alania udah mamora. Manangi belum marpogo sau. Dan ruabe nemu baru mudang manakku ada. Tidak kucemarkan namamu. Ini memang menarik ya. Artinya kita jangan saya selalu bilang juga kepada yang muda-muda. Apalagi kebetulan kami di BPKP ada letong penelan pagi-pagi 2 pagi, saya bilang jangan termotivasi dengan materi sebagai PNS. Karena begitu kau termotivasi materi, segala cara kau halalkan nanti untuk mengambil uang, koruptor kau nanti, kau bilang. Artinya karena kau termotivasi dengan kekayaan. Padahal pengamsal bilang jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Karena dua-duanya berbahaya. Kemiskinan berbahaya, kekayaan pun berbahaya. Nah ini barangkali. Padahal ada satu kata kunci yang dibilangnya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah hatabata nata buanon. Marparhajob nagabi buhal nih. Itu. Artinya mencukupkan apa yang menjadi bagian kita. Persoalannya adalah tak sudah hala olo markajob pun nadong menjadi buhal nih mana itu. Pengen sampai seperti orang lain. Kalau diberek kalah naik mobil di mana? Diberek kalah marartanai baru, di mana? Tergoda dengan hal-hal seperti itu. Sederhana aja lah. Jaga keluarga baru saya udah deh. Masih sekolah undak dana. Ala rata-rata dana dibayar sekolah namen tereng noeng di penabur udah kena dia. Sementara uang sekolahnya 5 juta, 10 juta per bulan. Tapi gaji amat 20 juta, dosa saksa, 5 juta sebulan. Bagaimanalah kau hidup? Sekolahmu pun sudah begitu mahal. Padahal sementara ini adanya sekolah negeri yang bisa kau masukkan anakmu. Bahkan tanpa bayar sekolah. Standar tadi. Jadi memang kekayaan kemiskinan ini pun bisa dua-duanya berbahaya dalam kita menjadi positif. Artinya kalau kita kaya, kita sedia kita menganggap kekuatan kita lah kita dapat kekayaan. Kalau miskin, kita mencari uang dengan segala cara supaya kita memperoleh sesuatu. Nah ini barangkali yang susah kesetiaan saat ini. Semoga lah nanti Omaratang yang setia sudah ke peparata kaya kota na lingkungan dalam segala hal, terlebih dalam hal Tuhan. Karena kata kuncinya memang begitu gampanglah orang sekarang ini murtad, begitu gampanglah orang untuk durhaka, begitu gampanglah orang jadi sampuraga, tidak mengingat lagi apa yang diperoleh. Soalnya memutar-mutar naking, sebenarnya mulai disadari nanti, maile di bamarkosa, amangulu, masehat. Untuk semenduk mau lihat itu Tuhan ini. Karena kita sudah dapat hidup. Walaupun mungkin kita tidak kaya raya. Cuma persoalannya
tidak kita bisa menyadari apa yang sudah kita terima sehingga tidak ada bersyukur. Dan membuat mendok mulia. Selalu saya bilang kepada muda-mudi, bagaimanalah kalian bersyukur, bagaimanalah kalian peduli sama orang lain, karena untuk diri kalian sendiri pun kalian belum cukup, belum selesai untuk dirinya, karena dibuatnya standarnya orang lain. Orang udah di tangga ke-10, kalau kita masih tangga ke-3, nggak apa-apa, syukurilah tangga ke-3 itu, karena masih ada tangga nol yang belum pernah dinaikin orang. Kita sedang Tuhan kesempatan naik ke tangga ke-10. Puji Tuhan, ini dodo. Ada orang bidang ngatong di jangan tangga 10. Ada terus sebelum perjuangan hidup nih. Kalau keberhasilan ini udah tabereng. Kadang banyak yang muda-muda salah lihat. Begitu lihatnya orang hebat, orang kaya, langsung sukses, seolah-olah instan. Tidak. Mereka itu sarupa ke atlet kan, sudah latihan dari awal. Asal dapat juara mana, lu jadi latihan. Halak murim lebih manugut. Anggo mana jam 4 pagi mah hehe. Asal boy latihan. Sik. Asal boy gabi pemenang juara. Ini barangkali yang perlu ditekankan kepada generasi muda supaya ada motivasi. Pertama, mensyukuri apa yang menjadi bagian dia, menikmati apa yang menjadi hak dia, jangan tergoda yang lain. Jadi memang ini penyakit zaman now barangkali sekarang ini, dan bereng memang di medsos itulah yang terjadi sekarang. Karena begitu gampangnya kesetiaan itu terjebak dan diberi contoh oleh para petinggi-petinggi kita, itu masalahnya. Jadi, jangan dong panutan, jangan dong contoh dia ke generasi yang puasa. Itu yang saya bilang tadi, miris aku melihat kehidupan sekarang ini. Alam demokrasi, alam contoh, alam kehidupan berbangsa miris. Jauh daripada firman Tuhan tadi. Jauh daripada kesetiaan. Di situ aja udah jelas terus kita. Makanya mungkin dari mimbar perlu berulang-ulang tanpa bosan-bosan dikobarkan supaya tetap mempertahankan kesetiaan. Setia atau kecil tentu akan diberi Tuhan kesempatan untuk hal-hal yang besar. Tapi prakteknya hal-hal kecil pun tidak setia. Mana mungkin memperoleh hal-hal besar? Nah, itu masalahnya. Nah, soal Israel tadi memang yang selalu berlawanan menolak apakah Tuhan sehingga mereka sering kena hukum. Tetapi satu kata kunci, karena berkat daripada bapak leluhur mereka di pasu-pasu dan mengucap pasu-pasu di batang. Aku itu aja prinsip, apapun katanya. Jadi aku setuju yang di medsos sekarang. Orang yang mengutuk dia pasti kena kutukan, selesai. Jadi tidak tahunya mereka itu. Alana Gabiloh itu mengutuki Bang Sui kan, tapi yang diboto Bang Donald pilih itu tidak. Benar memang memberontak mereka bahkan menyalibkan Yesus. Tetapi jauh sebelumnya di kesetiaan Allah kepada anak turunannya dia memberkatinya sampai selama-lamanya. Bang Sunapina Supas dan mengidolakan tidak. Itulah jalur berkat. Sanido kita dapat Tuhan. Sanido marhite nasida itu tetap ada Tuhan Yesus kan. Babi boy sinom badi bata. Cuma udang lebih nerek sifata gabi menyimpang. Tapi inilah memang perlu disuarakan masalah kesetiaan itu. Asal setia di masalah kecil, biar setia di tempat masalah-masalah. Tuhan memberikan hal-hal yang lebih spektakuler, yang lebih besar. Imajora songon halo bangun sabi bang melihat kita mereka dong ama masuk ke dalam aku dulu. Amang Sintuang Marawatal sudah bisa ikut. Masih mute Amang, masih mute. Masih mute. Masih mute. Halo, Amang Sintuang Marawatal. Ya, sebentar Amang. Belum dibuka. Sudah Bang, sudah dibuka Bang. Iya. Kenapa? Ya, sudah kedengaran Bang. Udah. Ya. Karena hanya kita saja, Mang. Tong dona baru mulai pesta mak kita dulu. Amar uya kami, may dokon pesta. Emang nagudang pesta sa dargon. Ya. Belum kebuka ya ininya Bang ya. Kameranya belum buka, Amang. Kameranya. Oke. Nah, sudah kelihatan Amang, sudah. Ya, baru sampai nih jadi. Ini aja nih. Baru mulai pesta.
ada di dong nakingi jabuni naburni si Martin ya, mereka ada acara di situ tadi siang di pesta Marulaun, jadi langsung ke situ itulah, makanya di jalan juga macet baru sampai di rumah. Kembali lagi deh ke yang disampaikan Amang Siombing tadi. Jadi intinya sebenarnya ketidaksetiaan itu ya dimulai dari diri seseorang itu sebenarnya. Artinya kalaupun ada godaan-godaan dunia ini dari yang ditawarkan, tapi kalau sudah kuat atau pertahanannya lah dalam tanda kutip, saya pikir apapun godaan itu ya tidak akan dia lakukan, malah dihindari lah, artinya karena pertahanan dari iman seseorang itu sudah kuat fondasinya. Di situ kata kuncinya sepertinya, karena bagaimanapun kalau kita di semua komunitas potensi tergoda oleh dunia ini ya pasti ada. Siapapun itu, dimanapun kita kerja, di tempat kerja, atau di tempat kita tinggal, atau di komunitas di mana kita berinteraksi, potensi-potensi itu akan tetap muncul. Jadi tergantung seseorang itu sebenarnya bagaimana kualitas dia atau memahami hidupnya itu, apakah dari kemampuan dia sendiri atau merupakan berkat yang diberikan melalui pekerjaannya. Jadi potensi tadi seperti yang diceritakan Amang Siombing tadi, Amang Ramli ya, itu kembali lagi, balik lagi bagaimana dia memahami tujuan hidupnya sebenarnya. Karena siapapun berpotensi untuk tergoda oleh dunia ini. Apakah dia jemaat, apakah dia hamba Tuhan, apakah dia pejabat, atau apakah dia orang kaya, apa orang miskin. Sebenarnya tidak tergantung status apa seseorang itu, tetapi tergantung bagaimana kualitas imannya yang dihayati dia ya sejak dari sekolah minggu lah mungkin, atau naposo. Kalau sekolah minggu mungkin karena dasar-dasar atau cobaan itu tidak langsung dirasakan, tetapi bagaimana kita mendidik si anak ini, anak yang atau memberikan nilai-nilai sehingga dia juga sejak dari kecil, misalnya contohnya seumur-umur remaja lah, kan di sekolah itu juga potensi bisa terjadi menyontek saat ujian kan, tapi ada pada saat kecil itu biasa dia melakukan itu, tetapi ada juga dia melakukan itu dia merasa bersalah atau malah ininya taruh tokon, jadi merasa takut, merasa salah, sehingga bagaimanapun kadang-kadang bisa terjadi hal itu mulai dari masa kecilnya. Jadi itu sebenarnya bagaimana dia mendapatkan pengajaran itu dari orang tuanya sampai dia dewasa, dari masa sekolah minggu, remaja, naposo sampai dia dewasa. Sehingga itu yang mempengaruhi saya pikir. Dan setelah dia dewasa, ya malah lebih banyak lagi cobaan itu. Gimana bereng sian Nats hari ini berhubungan dengan kemurtatan. Banyak yang kita lihat contoh-contoh yang sudah murtad atau yang mengingkari imannya kan, tapi berbagai fakta itu ya mungkin di setiap keluarga pasti ada itu. Yang pasti ya kita tetap mengingatkan mereka, karena
kalau kita tidak mengingatkan itu kan bagian tanggung jawab kita kan sebenarnya. Nah, donggoro, nah ya berpendapat gini, bahwa urusan hapor siaon ya mululang dangulu. Tetapi bagaimanapun kita, ya saya pribadi artinya kalau saya tahu saya akan sampaikan soal dia mau untuk berubah, berbalik, ya syukur. Tapi bisa juga sudah kita doakan, sudah segala upaya kita lakukan, ya belum tentu juga dia mau berbalik. Malah kadang-kadang ya dianggapnya itu satu peringatan yang tidak tidak berharga buat dia. Tapi kita sebagai pengikut Kristus, saya pikir punya tanggung jawab kalau kita tahu bahwa dia itu berbalik dari apa yang telah diimani dia, apapun alasannya. Sampai sekarang ini biasanya kan rata-ratanya karena calon pasangan atau karena jabatan di kantor misalnya, ya sehingga kesempatan untuk naik ya dia pertimbangkan, kalau begini saya akan begini, kalau begini. Jadi hitung-hitungan sepertinya imannya itu. Itulah yang bisa saya lihat di zaman sekarang, dan banyaknya orang, apalagi kita lihat di YouTube itu kan banyak yang murtad dengan berbagai alasannya, ya, berbagai alasan, baik itu umumnya kalau kita mungkin karena dari percaya pengikut Kristus menjadi ya dengan berbagai alasan sih biasanya sih seseorang itu mengingkari imannya, dan pembenaran diri bukan kebenaran. Pembenaran diri artinya dia cari alasan untuk membenarkan bahwa tindakannya itu benar. Jadi bagaimana kita untuk menyikapi ini yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga dekat atau keluarga jauh, sehingga mereka pada satu saat ya bisa berbalik dengan kekuatan Roh Tuhan yang masuk atau yang dia terima. Tapi kalau kita membuat logika supaya secepatnya dia berbalik, ya kadang-kadang juga itu jadi ujian bagi kita. Kesabaran kita juga diuji. Artinya karena kita lihat sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan kita doakan, kok nggak ada perubahan. Tetapi seperti yang pernah saya sampaikan di Zoom ini, ya saat kematiannya menjemput, dia berbalik. Ya itu kan susah kita membuat logika itu kan. Kenapa pada saat dia sudah titik-titik terakhir dia memanggil supaya dia doakan dalam imannya yang sebelumnya. Kan susah logika kita yang kalau kita pakai. Tetapi fakta itu ada. Dan mungkin dari Amang, dari Ina mungkin ada pengalaman lah. Baik itu di keluarga dekat atau kerabat atau siapapun itu, saya pikir pernah juga kita mendengar testimoni-testimoni itu kan. Ini mana nabujo kubereng sian nats yang hari ini, kemurtatan itu adalah berangkat dari diri seseorang itu. Kenapa dia menjadi murtad? Kesetiaan kan, kesetiaan kepada Tuhan itu kan, kesetiaan kepada apa yang diimaninya kan. Karena dia anggap dia lebih besar dari apa yang sebelum dia rasakan. Itu aja Mang Oke, baik. Sementara dulu. Ya, terima kasih Mang. Nah, yang menarik juga karena wejangan yang disampaikan Salomo ini dalam Amsalnya ini ada kesan yang sangat khas gitu, seperti orang tua kepada anak. Dan kadang-kadang di dalam ayat-ayat Amsal itu juga dikatakan hai anakku. Nah, jadi ini juga mengingatkan betapa tanggung jawab orang tua itu untuk memberikan wejangan kepada anak, ya. Nah, tetapi di kondisi kita sekarang ini, oleh karena
berbagai pengaruh yang sudah lebih besar terhadap anak-anak, ya udah nggak sungkan lagi anak-anak katakan udah apa katanya orang tua ya, udah kuno, udah jadul, udah ketinggalan zaman gitu. Nah, jadi kadang-kadang juga untuk kondisi kita sekarang ini ya agak sulit juga orang tua memberikan nasihat wejangan kepada anaknya ya. Nah, jadi ini juga menjadi eh, peringatan juga bagi kita di dalam Amsal ini, betapa untuk tanggung jawab orang tua memberikan wejangan kepada anak juga dapat tantangan yang cukup serius juga di akhir-akhir ini oleh karena perkembangan teknologi digital ini. Nah, jadi saya pikir dengan Amsal ini juga kita diingatkan bagaimana sebagai orang tua maupun sebagai anak, yaitu dalam posisi yang memang harus terjalin rasa hormat dan terpuji dari kita sebagai orang tua kepada anak, begitu juga anak kepada orang tua. Ya, baik Amang Enang. Ada lagi dari kita? Oke, kita cuma berlima ya. Berenam sama Namburu, Amang Buru. Ya, bodo Amang Buru, Namburu. Tu aka dadak sinuengon ngaitor terasa ya bagaimana kita dulu sebagai anak dan kita sekarang sebagai orang tua kepada anak. Jadi untuk memberikan nasihat itu juga terkadang justru marukil hita. Tapi bisa tambah lah Bang, dikit. Ya. Saya pikir memang tantangan dari zaman sekarang, lagi informasi dari berbagai belahan dunia yang kadang-kadang sebagai orang tua itu tidak mengikuti. Tetapi dasar-dasar kejujuran itu saya pikir memang yang harus ditanamkan. Kejujuran artinya bukan hanya jujur tidak mencuri. Kan kejujuran itu bagaimana kita memahami kebenaran yang hakiki. Jadi bukan kebenaran dunia ini kan, kebenaran dunia ini kan relatif. Betul. Karena bisa 20 tahun yang lalu benar, tapi salah, tapi saat ini bisa jadi pembenaran kan. Karena dengan berbagai alasan lah perkembangan sosial. Tetapi kalau tetap berdasarkan firman Tuhan, kebenaran itu kan tidak ada bisa menyangkal itu kan kebenaran. Tapi kalau kebenaran dunia ini dipakai, ya udahlah, ya orang lain pun melakukan itu kok. Jadi sudah standarnya udah berbeda. Itu yang saya pikir kadang-kadang kita lupa untuk memberi contoh yang tidak kita sadari menjadi contoh oleh generasi-generasi yang lebih muda. Tetapi ya bagaimanapun akan berdampak itu. Jadi pembelajaran dari perilaku yang dilihat oleh generasi yang lebih muda. Apalagi misalnya ini dilakukan oleh hamba Tuhan. Soal sederhana sih sebenarnya. Misalnya kalau seorang pendeta merokok, dia gimana mau menyatakan dari langkatan untuk menjaga atau menjaga menghargai dirinya kan? Gimana dia mau menyampaikan itu, sementara dia sendiri tidak memberikan contoh nyata di lingkungan. Betul. Sederhana sebenarnya hal itu, tetapi akan menjadi paradoks itu, tidak jadi ya menjadi sulit untuk kontradiksi lah akan itu karena sedangkan ya dia sendiri yang kadang-kadang juga apa yang disampaikan dalam topik-topik lain
sehingga a priori yang mendengar Mm-mm. a priori, jadi hanya sekedar dia dengarkan khotbah itu, tetapi tidak merasuk ke hatinya kan, karena nggak jadi sebagai panutan yang menyampaikannya. Ya, Itu aja saya lihat. Ini fakta di kehidupan hari-hari lah yang paling ya, sering kita lihat. benar. Ya, Setuju Mang Pendeta. Saya setuju yang dibilang Mang Tajulu. Tapi memang keberhasilan suatu nasihat khotbah memang lebih diutamakan daripada yang menyampaikan. Jadi kata orang dulu, unang berek kamu atau pacurnai. Nah karena penting aiknai do yasninna. Saya kurang setuju. Artinya baik pancornya, talangnya harus bersih. Supaya kita bisa murni menerima air yang bersih. Jadi memang jadi batu sandungannya kadang seorang pengkhotbah dari Langgatan mengkhotbahkan sesuatu, sementara jemaat mengetahui perilakunya, mengetahui apa yang dia lakukan. Jadi itu mirip juga dengan orang tua. Bagaimana mungkin anak tunduk kepada orang tua, taat kepada nasihat orang tua, sementara dia mengetahui bagaimana perilaku bapaknya terhadap ibunya, perilaku orang tuanya di rumah. Akhirnya sia-sia semua nasihat itu. Jadi memang satu itu dari segi perilaku. Segi lain disampaikan sama Tajulu tadi, saya setuju, orang tua itu harus banyak belajar lah karena perubahan kondisi dan keadaan. Artinya, saya sering perhatikan nih di gereja. Pendeta menyampaikan sesuatu contoh apa namanya, katakanlah ilustrasi, sementara anak-anak udah jauh lebih tahu mereka tentang ilustrasi itu. Si pendeta menyampaikan ilustrasinya seponggol-seponggol, tidak utuh. Sementara anak-anak bacanya di YouTube udah lebih dari situ mereka tahu. Artinya jadi bahan ketawaan apa yang disampaikannya karena tidak utuh disampaikan ilustrasi yang diungkapkan tadi. Artinya itulah barangkali orang tua pun perlu banyak belajar ya. Karena bagaimana kita supaya tahu pola berpikir anak-anak sekarang seperti ini. Bagaimana kita menjadikan diri kita jadi anak-anak supaya bisa nyambung masuk ke pola berpikir mereka. Yang persoalan adalah generasi tua ini mempertahankan otoritas tuanya. Dia tidak mau masuk kepada ruang pola berpikir anak-anaknya di situ. Itu barangkali yang jadi masalah. Sehingga nggak ada titik temu. Jadi bahan ketawaan. Si anak, Allah lo ngomong doang katanya. Ngomong aja gede bapak, gara-gara bapak aja lo, kira-kira gitu lah kan. Nah, di jemaat juga begitu. Atau lemak, kalau tabigi-bigi masal rotu, kalau namang absen nama tu gereja. Anggo sing ne, mula sana nanong, goodbye lah. Wala ni do. Wala katana do songoni katanya. Memang ini ale nama pendeta karena memang bahan introspeksi lah ini bagi para penyampai karena memang dituntut sesuatu yang lebih besar daripada yang sebenarnya karena memang tidak hanya sekedar menyampaikan tetapi harus bisa mampu memberi contoh teladan supaya bisa ditiru dan digugu lah ya. Guru itu kan digugu dan ditiru. Bagaimana lah murid meniru, menggugu yang memberi petuah itu beda daripada yang dituahkan, itu masalahnya. Tapi memang ini susah-susah gampang. Jadi guru memang nang murah. Jadi guru itu sulit karena dituntut sesuatu. Ay bolo lipei ba, bolo roade ba gabi guru, biang ni ba pelewat patut utong biang ni guru ahai din ado kan. Dok biak pi masalah. Itu masalah kan. Apa-apa tuh utong nak jahat biangon, ay biang ni guru nahai din dan kan. Itulah pangkal. Itu dok biang na pehona detok kan itu. Jadi memang ini tugas berat bagi para pengkhotbah khususnya pendeta karena memang anak konna keluarganya semua harus bisa menjadi contoh teladan karena itulah yang dilihat. Jemita nawangulu do parmulun nasida. Bukan hanya ungkapan lip service yang diucapkan itu bukan, tetapi bagaimana perangnya mereka, perbuatan mereka, itulah khotbah yang hidup. Justru bisa menjadi batu sandungan. Kalau terbalik ada paradoksalnya sama tajunakin antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Antara yang dilakukan dengan yang dilakukan berbeda. Ay laguna do re mi fa sol do. HP na diulahon. Sol do. Kan masusat to kan. Harusnya antara lagu dan laku seiring sejalan. Ay naso seiring sejalan to. Berbeda antara lagu dan laku. Inilah barangkali menjadi bahan introspeksi untuk kita semua, para orang tua barangkali ya. Bagaimana memang jujur aja lah, kondisi tantangan kita berbeda dengan masa-masa orang tua kita dulu. Karena informasi terbuka, mereka bisa tahu apa-apa. Sama, jemaat juga begitu. Kadang-kadang saya sedih juga melihat pengkhotbah di gereja, apa dikira Mang Pendeta ini, anak-anak ini orang bodoh ya. Dia memulai khotbah, anak-anak itu sudah men-searching inti khotbah dan pertanyaannya di Google.
Sedang khotbah, anak-anak udah pencet-pencet Google intisari khotbah itu. Ya. Begitu Lipeso dikhotbahkan dari depan, Mekkel sudah ruasi. Anak-anak muda itu. Karena mereka udah lebih cepat buat tanggapnya. Ini saya dokon, akama pandita unang gabi kaptek kamu dah, unang gagak teknologi. Bila perlu belajar sebelum maju ke depan, apa yang ada di pasaran, apa yang ada di medsos, di Google harus mengetahuinya. Unak perjolong tuar ruas sepadu hita. Karena mereka jadi bahan batu sandungan nanti ketawaan. Nah itu artinya apalagi zaman sekarang apologet Kristen banyak, ini banyak kan? Sudah banyak. Anak-anak muda sekarang aduh pemahamannya udah beyond, udah di luar yang kita pikirkan. Di luar jangkauan dipikirkan. Anggona jolo pemikiran saya ada tulus di butuh hal. Anggon maeng amar cawa. Anggona jolo udah pikiran bulu bui manganggadong do manganindah may mana. Nah tapi dok gulang mo na tinutungan dangi anggon maeng dangi berpikir dana mapisa makan nasi tinutusan agor-agor nabi kan. Nah, dan kita dari gulamu do manggaduk kan. Itu persoalannya. Jadi mungkin perlu menyesuaikan adaptasi lah. Khususnya ini tantangan jemaat ya. Barangkali kenapa gereja di barat kosong, tidak mau lagi masuk Kristen. Kalau saya berpikir hampir sama dengan keadaan kita sekarang dulu di awal-awalnya. Nah, di samping pragmatisme zaman ya. Karena kenapa kosong gereja itu? Tidak mau lagi anak muda datang, tidak mau lagi bersekutu gitu ya. Karena begitu, apalagi sekarang kulihat. Sering ku dengar, di YouTube lebih hebat, khotbahnya Amang Ninda. Amang ini aku. Di YouTube lebih lengkap khotbahnya Mang daripada dengar dari gereja ini. Nah. Tadi dia menyampaikan urutannya pun salah. Nah, musik apa mereka benar waktu kan? Karena mereka tahu, mereka sudah baca dan sudah dengar sebelumnya. Tafsir yang ayat ini tadi mereka salah itu Mang nah, musik. Magabi ahli teologi anak muda kan? Mau malu nasida. Ini barangkali tantangan zaman ini. Mungkin nanti di sekolah teologi pun perlu diingatkan supaya para mahasiswa teologi itu jangan gaptek lah ya. Harus mengikuti perkembangan. Nah, karena kulihat kayak di HKBP baru dimulai Mang Harahap, Daniel Harahap dulu ya. Daniel Harahap masalah teknologi dulu banyak juga yang melawan kan, banyak juga yang bertentangan. Ya mudah-mudahan sekarang sudah mulai banyak saya lihat ya. Sekarang sudah mulai banyak, bahkan ada beberapa pendeta sudah menjadi YouTuber saya lihat ya. Nah, artinya sudah mulai banyak yang mulai menyesuaikan diri. Dan itu udah tantangan zaman sesuai dengan kebutuhannya. Sama makin di awal ya, Mak. Segala Marti Tiber selalu Bertilion. Segala sesuatu ada waktunya. Sama ada Perdana Menteri Israeli, ada waktunya damai, ada waktunya perang. Di gereja juga ada waktunya memang murni membaca Alkitab, tapi ada waktunya menggali dari YouTube. Kira-kira semua ini warna lain. Ini macam tambahan Mang, mau lihat ya? Ya, puji Tuhan luar biasa. Nak pesautik kita, tapi bernas diskusi kita ini, Bah. Ya. Ada lagi dari kita? Dari Pendeta Ningrum? Iya tambahan apa yang kalau dilihat juga kalau saya perhatikan juga apalagi Naposo juga mereka lebih lebih cepat dibanding kita para pendeta. Suaranya bergaung ini. Dekatan dengan Bapak. Iya. Masih kecil masuk dulu. Hah? Betul yang dibilang Amang Opung Merah Ramli. dimatikan dulu. Udah dimatikan udah bisa. Betul yang dibilang Opung Ramli apa kalau dilihat apa Naposo itu lebih cepat dibanding kita para pendeta. Ya. Nah, Karena itu kalau juga kita menjadi ini mereka peringatan sudah buat kita. searching duluan. Ya. Oke, baik. Ada lagi dari Amang Boro? Ya, jadi tidak. Amang baru putar-putar Ya, suara. Udah bukan. suara. Bentar ya. Ya bagi saya sebenarnya terutama saya lah orang yang memang mempunyai kelemahan dan sekarang ini saya sadarilah sehingga sekarang ini saya banyak bergumulan dari perbuatan anak saya ya mungkin kelemahan saya waktu dulu yang tadi yang sebagaimana
selama ini saya katakan saya lebih banyak berbuat yang tidak benar di hadapan anak-anak. Ya. Jadi inilah yang saya alami sekarang, sehingga saya juga sebenarnya sekarang termasuk menderita akibat kekurangan ketidaksetiaan saya kepada Tuhan selama ini, karena saya mengingkari apa yang seharusnya saya buat terhadap anak-anak. Ya, inilah yang terjadi. Jadi bagi kita orang tua, ya tolonglah kita menjadi contoh yang baik di hadapan anak-anak. Karena apapun yang kita ajarkan kepada anak-anak, kita bilang firman Tuhan atau apa, tapi kalau kelakuan kita di hadapan mereka tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, Ya. itulah yang jadi akhirnya kan anak-anak mengambil jalan sendiri-sendiri, Ya. yang tidak patuh kepada orang tua, Ya. tidak hormat kepada orang tua, karena perbuatan sendiri sebenarnya, perbuatan orang tua itu sendiri. Dan ini pada umumnya bukan hanya saya katakan, ya, terutama bagi saya lah ya, saya selama ini dari tahun 84 ya sampai kepada tahun 2020, tindakan saya selalu berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan untuk pengajaran kepada anak-anak. Ya puji Tuhan, anak dua ini masih hanya dengan mungkin dari mereka membaca firman Tuhan dengan yang benar, sehingga mereka dapat berkat dari Tuhan. Sementara anak laki-laki saya sampai saat ini selalu merontak, selalu berubah, tidak punya tanggung jawab. Apakah dia ini mungkin melihat tindakan saya waktu masih yang dari dulu, ya makanya saya hanya berdoa kepada Tuhan, ampunkanlah dosa saya Tuhan, supaya anak saya yang satu ini Tuhan berkati dan Tuhan panggil untuk berbuat yang baik di dalam kehidupan keluarganya. Ya. Itu sebagai Ya. kesaksian bagi Ya. saya, Ya. Ya. istilahnya testimoni lah ya, Ya. testimoni lah, karena perbuatan saya selama ini ya kurang berkenan di hadapan Tuhan sebenarnya. Ya. Terus terang aja. Tidak berkenan, bukan kurang berkenan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak mengajar anak-anak dengan apa yang sejujurnya. Bahkan saya mengajar anak-anak untuk berbohong. Ya. Kalau saya kerja di kantor, padahal saya mengikuti di luar atau apa. Nah, saat ini, sekarang ini saya alami ya. Saya alami lah. Tapi saya tidak bisa menyesali itu semuanya. Saya hanya berdoa kepada Tuhan supaya saya diberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati apa yang saya harus alami saat ini gitu. Saya kira itu aja lah testimoni dari saya. Memang apa yang saya alami saat ini karena perbuatan saya selama ini di hadapan anak-anak. Kira-kira begitulah, Amang. Baik, baik. Terima kasih banyak, Amang Guru. Mendoa saya supaya dimampukan Ya. menghadapi apa yang saya alami sekarang, pergumulan yang saya hadapi akibat tindakan anak saya laki-laki satu-satunya ini. Ya. Ya. Sekaligus merupakan testimoni dan sekaligus saya mohon dukungan Ya. Ya. dari mengatasinya. Kalau mengatasinya saya tidak mampu, tapi untuk menghadapinya supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi saya. Kira-kira begitu, Amang. Baik, terima kasih Amang Guru.
Jadi sudah bisa kita akhiri supaya kita berdoa. Baik ya, mari kita berdoa. Cukup. Ya. Tuhan Allah Bapa di sorga, betapa hati kami bersuka cita dan bersyukur karena firman-Mu telah boleh kami perbincangkan, kami diskusikan, dan bahkan dalam refleksi-refleksi dalam konteks kehidupan kami sehari-hari mengingatkan kami kembali juga akan banyak hal ketidaksetiaan kami di hadapan Tuhan dan di hadapan anak-anak kami. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, sebagaimana nasihat-Mu juga kepada kami di dalam firman-Mu ini, agar kasih setia-Mu itu yang tetap, kami juga harus setia di dalam Tuhan dan menjauhkan segala ketidakjujuran dalam hidup kami. Bapa, ketika kami juga saat ini telah Engkau peringatkan, Engkau ingat, Engkau tunjukkan koreksi dalam kehidupan kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, supaya tidak terlanjur hal-hal yang kurang baik dalam hidup kami masa lalu menjadi berdampak buruk kepada anak-anak dan keturunan kami. Bapa, ampunilah kami juga sebagai orang tua, sebagai pasangan dalam hubungan suami istri, dan terutama juga Tuhan di hadapan-Mu, agar kehidupan kami juga boleh diperbaharui. Itulah janji-Mu Tuhan, sebagaimana Engkau setia kepada umat-Mu Israel di dalam janji kepada Abraham nenek moyangnya. Di dalam Yesus Kristus kami juga percaya Engkau setia dan semua apa yang terbaik Engkau sediakan bagi kami. Bapak, terima kasih atas diskusi kami malam hari ini. Kami berdoa untuk malam ini kami boleh beristirahat dengan baik dan Tuhan menjagai melindungi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk besok rencana kami boleh meneruskan percakapan dan diskusi kami, pelajaran kami dengan firman-Mu, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang dicerahkan, dijamah, diperbaharui. Kami mohon Tuhan, biarlah semakin banyak teman-teman yang rindu untuk boleh berbincang dan belajar bersama di hadapan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami ke depan, juga keturunan anak cucu kami, agar kehidupan semua anak-anak kami, semua keluarga kami, dan bahkan diri kami sendiri juga boleh menjadikan kesaksian yang hidup bagi anak-anak dan lingkungan kami. Kami serahkan kepadamu malam hari ini dalam istirahat kami. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Inilah doa kami Bapa, kami persembahkan kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Kita mengucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, Tuhan Yesus memberkati Amang, Amang Buru. Selamat malam semuanya. Wah, Yuk, Iya. sampai ketemu Kayaknya- besok kita usahakan juga. kecuali Nang Ningrum ini kelompok lansia ini Ningrum. Hahaha. Kelompok lansia nih kami Iya, semua iya. nih. Oke. Baik, Oke, Gimana kita. Mang sampai besok, Robi? Mang. Mudah-mudahan. Lancar-lancar Pak Polonnya. Iya, Ya, Bang, ya. melihat ya, Bang, lancar semua tadi, lancar. Nah, puji Amin, Tuhan lah, amin. semua berjalan Iya. dengan lancar tadi. Dok. Wah, Tuhan memberkati. Nanti tanggal 2 Desember mah di Bandung, Pak Masuk-masuk Pak untuk Masuk. bulan adat. Tanggal 2 Oh. ya. Nah, 2 Di Desember bulan depan di Bandung. Oke. di Paranak, Di Ya, Paranak di dulu lawan. Paranak. Taruh jual. Darul Jual. Taruh jual. Nah,
Jadi duduk manis Mai, Pak. Oh iya. Iya. Duduk manis Ya, Mai, Pak. selamat malam Mamang ya. Oke. Yesus.